Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video pembelajaran ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, kita bertemu secara asinkronus, tidak bertemu secara real time. Kalian bisa akses video ini kapan aja, namun di akhir nanti akan ada tugas secara singkat. Sebenarnya ada 3 soal yang harus teman-teman kerjakan sebagai bagian dari kehadiran perkuliahan seperti itu. Oke, di pertemuan minggu kelima ini kita akan bahas materi terkait masalah di dalam pelayanan publik. Kita akan mengkaji ataupun kita akan mempelajari problematika dan sebenarnya harapan apa sih dalam pelayanan publik itu khususnya di pasca otonomi daerah ataupun pasca desentralisasi. Nah, eh, ketika kita bicara terkait pendahuluan ataupun latar belakang, ya tentunya latar belakang dari pelayanan publik, pastinya pelayanan publik yang berkualitas itu sebagai cerminan clean and good governance ya. Mungkin kalian sudah di mata kuliah sebelumnya di reformasi administrasi kita kan cukup sering menyinggung ataupun membahas terkait clean ataupun good governance, yang mana good governance ini diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi good governance ataupun clean governance itu bukan sekedar pemerintahan yang berjalan secara efektif, tetapi juga good governance ini punya karakteristik yang khusus. Seperti apa? Clean ataupun good governance ini eh, memiliki karakter seperti partisipatif dan juga transparan, tentunya akuntabel, dan juga responsif, adil, dan tentu ada beberapa inklusif. Nah, hubungannya dalam layanan publik tentu layanan publik itu kan sebagai wajah utama ataupun sebagai wajah nyata dari sektor pemerintahan di mata masyarakat. Ketika masyarakat berinteraksi dengan birokrasi, kayak ngurus KTP, ngurus izin usaha, atau bahkan berobat di klinik-klinik kesehatan ataupun puskesmas. Nah, tentunya ketika kita melakukan suatu pelayanan di birokrasi itu kan kita mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk persepsi kita sebagai masyarakat tentang pemerintahan itu sendiri. Jadi memang pelayanan publik itu diartikan sebagai wajah ataupun wujud utamanya dari pemerintahan. Ya, ketika kita mendapatkan layanan yang tepat guna, yang cepat, tidak ada pungli dan informasinya disampaikan dengan jelas, ya pasti masyarakatnya juga akan puas dan menilai pemerintahan daerahnya itu bisa dikatakan profesional ataupun bersih atau good governance lah ya, apa istilahnya. Tetapi sebaliknya, ketika kita sebagai masyarakat itu mendapatkan layanan yang yang memang berbelit-belit dan juga tidak transparan, ya itu mencerminkan suatu istilah poor governance ataupun tata kelola pemerintahannya yang dalam tanda kutip miskin ataupun tidak baik seperti itu. Nah, tentunya hal ini berimplikasi bahwa peningkatan kualitas layanan publik itu bukan hanya soal kepuasan pelanggan, tetapi eh, merupakan suatu strategi yang memang secara fundamental itu membangun legitimasi dan juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kemudian yang kedua terkait era globalisasi. Di era sekarang, era globalisasi, daya saing global itu sangat ditentukan dengan kualitas layanan. Kenapa kok bisa sampai membawa globalisasi di sini? Karena kita tahu ya, suatu bangsa itu sebenarnya turut ditentukan oleh kualitas layanan publiknya itu sendiri. Terdapat beberapa paradigma baru bahwa daya saing tidak lagi tentang upah yang murah ataupun tentang sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi dalam ekonomi global, faktor penentu dalam investasi ataupun dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, suatu wilayah, suatu negara, itu ada pada pelayanan publiknya, ada pada efisiensi dan juga kualitas ekonomi ekosistem bisnisnya seperti apa. Yang tentunya semua itu berkaitan dengan eh, semua itu sangat dipengaruhi dengan adanya layanan publik itu sendiri. Ya, ya sebagai contoh ya, misalkan perusahaan-perusahaan mau berinvestasi di negara kita di Indonesia, ya perusahaan akan berpikir 2 kali bahkan berpikir 3 kali untuk berinvestasi di daerah yang proses perizinannya rumit, birokrasinya lamban, infrastrukturnya buruk,
dan juga ketidakpastian hukumnya tinggi, itu tentunya investor ataupun perusahaan tuh berpikir dua kali untuk masuk ke daerah tersebut untuk berinvestasi. Nah, implikasinya apa? Ya tentunya ini kita harus memperbaiki layanan publik. Jadi memperbaiki layanan publik itu bukan sekedar urusan domestik, tetapi juga menjadi strategi untuk apa ya, untuk memenangkan dalam persaingan global itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas, yaitu pasti ya teman-teman, pemerintah memang harus menyediakan semua layanan publik untuk masyarakat yang berkualitas, efektif, dan juga efisien. Kemudian yang keempat, ini terdapat komitmen terhadap layanan publik mulai mengemuka di negara berkembang, khususnya di tahun 80-an. Oke, terkait komitmen terhadap layanan publik mulai mengemuka di negara berkembang ini, bahwa eh, komitmen terhadap pelayanan publik ini memang menguat ya ketika di negara-negara berkembang, khususnya juga di Indonesia di tahun 80-an, di tahun 90-an, seiring dengan adanya gelombang desentralisasi dan juga demokratisasi. Memang sebelum tahun 80-an itu model administrasi publik di banyak negara ataupun di banyak negara berkembang ya khususnya itu bisa dikatakan seringkali pelayanan publik itu terpusat ataupun sentralisasi dan juga berorientasi sangat apa ya sangat tinggi terhadap peraturan terhadap aturan dari atas. Jadi fokusnya itu lebih kepada stabilitas dan juga kontrol dari pusat, bukan sekedar pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentunya ini terdapat beberapa gelombang-gelombang besar. Ada tiga gelombang besar yang berubah paradigma ini. Yang pertama terkait tekanan lembaga internasional di tahun 80-an seperti Bank Dunia dan juga IMF ini mendorong efisiensi sektor publik melalui kebijakan-kebijakan tertentu, dan ini suatu cara dari lembaga internasional itu sendiri untuk memaksa pemerintahan di negara berkembang itu apa ya memikirkan ulang cara mereka beroperasi khususnya di layanan publik ini. Dan yang kedua itu ada terkait gelombang demokratisasi. Nah, gelombang demokratisasi ini biasanya ditunjukkan ataupun ditandai dengan runtuhnya rezim otoriter di banyak negara-negara yang mana masyarakatnya itu menuntut pemerintahan yang lebih akuntabel, lebih responsif terhadap rakyat, khususnya dalam layanan publik yang mana layanan publik ketika dipegang oleh pemimpinnya otoriter itu sebagai salah satu target ataupun kritik utama dari kebangkitan sektor publik yang baru. Nah, kemudian yang ketiga mungkin kita sudah mempelajari ya di mata kuliah sebelumnya terkait NPM, New Public Management, yang mana dalam paradigma ini akan memperkenalkan nilai-nilai pasar dan juga manajemen bisnis di dalam sektor publik itu sendiri, seperti efisiensinya, kompetensinya seperti apa, dan orientasi kepada pelanggan. Jadi istilah warga negara ataupun istilah warga itu mulai bergeser istilahnya menjadi sebuah pelanggan ataupun sebuah customer, yang mana masyarakat itu dilihat sebagai customer yang memang harus dilayani sepenuh hati seperti itu. Nah, implikasinya bagi Indonesia di negara berkembang ini bahwa gelombang global ini sangat mempengaruhi Indonesia yang kemudian melahirkan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 99 dan juga diperbaharui di tahun 2004 dan juga diperbaharui lagi di tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dan komitmen ini untuk meningkatkan layanan publik menjadi bagian dari tak terpisahkan dari agenda reformasi dan juga demokratisasi seperti itu. Nah, bentar. Nah, oke, kayak mana tadi? Bentar ini kok ngelak. Oke, mana sih tidak bergeser dia? Oke, nah yang saya katakan tadi terkait paradigma baru ya, terkait paradigma baru dalam pelayanan publiknya. Jadi dari kan kita udah tahu ya di mata kuliah sebelumnya itu ada beberapa paradigma-paradigma dalam reformasi administrasi. Nah, paradigma itu yang pertama ada Old Public Administration atau OPA, OPA ya. Nah, kemudian
bergeser menjadi NPM dan juga bergeser lagi menjadi NPS. Nah, ini ketika materi ini kita akan membahas terkait munculnya New Public Management yang mana lebih menekankan kepada orientasi pada warga sebagai customer tadi ya. Jadi masyarakat itu dilihatnya sebagai sebuah customer, tidak lagi dilihat sebagai warga negara ataupun sebagai warga biasa. Karena memang dari istilah ini aja sudah menunjukkan bahwa kalau kita melihat warga itu sebagai customer, itu harus kita layani selayaknya perusahaan swasta daripada perusahaan publik. Jadi lebih dilihat dan lebih ditekankan lagi terkait pelayanannya. Dan dalam NPM ini, itu lebih ditekankan terkait akuntabilitas dan juga responsivitasnya. Dan tentunya yang ketiga ini terkait hubungan birokrasi dan warga harus bersifat pelayanan, bukan hanya sekedar kekuasaan. Jadi memang ada pergeseran di sini yang tadinya pemerintah itu dilihat sebagai sesosok penguasa, tapi ketika di paradigma New Public Management itu dilihat pemerintah itu harus dilihat sebagai sebuah pelayan masyarakat seperti itu. Kemudian, nah, masalah dalam pelayanan publik di era Orde Baru ya, itu tentunya ketika kita bicara terkait Orde Baru itu adanya sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan ini bisa diartikan sebagai seluruh kewenangan politik, kewenangan fiskal dan juga administratif itu hampir atau bahkan sepenuhnya itu berada di tangan pemerintah pusat yang ada di Jakarta, di ibu kota Jakarta. Jadi pemerintah daerah itu hanya sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah pusat saja dari berbagai sektor-sektor pemerintahan. Yang mana ketika kita bicara dalam pelayanan publik di era sentralisasi ini, tentu kalau kalau semuanya berpusat di pemerintah pusat yang ada di Jakarta, itu akan menimbulkan kebijakan yang semuanya seragam. Jadi kebijakan publik seperti pendidikan, kesehatan, perizinan itu dibuat seragam di seluruh Indonesia tanpa terkecualian atau tanpa mempertimbangkan kearifan lokal, tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah tersebut itu tidak diakomodir. Semuanya kebijakan seragam dari pemerintah pusat. Dan ini juga menimbulkan suatu ketergantungan secara fiskal. Daerah itu sangat bergantung pada anggaran dari pusat ataupun dari subsidi pusat dan juga tanpa anggaran tersebut tanpa anggaran tersebut yang memadai dan juga apa ya tidak terdapat kemandirian, inisiatif untuk meningkatkan pelayanan publik itu hampir mustahil karena itu ketergantungan semua dari pemerintah pusat. Dan figur-figur dari bupati ataupun dari gubernur itu kan ditunjuk sebagai wakil pusat di daerah dan mana proses pengangkatannya itu dikendalikan oleh pemerintah pusat itu sendiri yang mana melalui Partai Golkar pada saat itu, yang mana loyalitas mereka itu kepada atasan yang ada di Jakarta, bukan kepada konstituen yang ada di daerah-daerah. Jadi memang dampak yang diharapkan itu ya tentunya pelayanan publik menjadi lebih lamban, tidak relevan, karena setiap pengambilan keputusan, bahkan keputusan kecil itu memang harus menunggu persetujuan dari pimpinan pusat, tidak bisa diambil kendali langsung dari pemerintah daerahnya. Dan kedua, di sini birokrasinya menjadi kaku, berorientasi pada aturan bukan pada hasil. Ya, memang kepatuhannya jadi buta ya kepada prosedur-prosedur yang ada. Jadi tujuan utama para birokrat itu memastikan bahwa semua formulir itu terisi, semua cap itu terlampir, dan semua prosedur tertulis itu diikuti dengan sempurna. Nah, tetapi dengan semua itu, apakah sebenarnya warga itu puas dan ataupun warga itu permasalahan akan selesai? Nah, itu lebih kepada urusan sekunder bagi pemerintah daerah pada saat itu. Jadi memang eh, ini ya, semua peraturannya itu, semua halnya itu ditujukan kepada hal-hal yang sekarang yang prosedural, yang hanya di atas kertas, tidak kepada orientasi pada hasilnya seperti itu. Dan kemudian dampak-dampak pada layanan ya pastinya layanan publik tidak terjamah kepada masyarakat dan juga warga itu berhadapan dengan apa ya, dengan tembok birokrasi yang seolah-olah didesain untuk mempersulit bukan untuk mempermudah masyarakat itu sendiri. Dan kemudian di sini ada kultur birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan, bukan kepada pelayanan yang seperti yang tadi.
Eh, Kemudian juga ada minimnya inisiatif daerah dalam inovasi layanan, karena ya itu tadi, dengan adanya sentralisasi ini ataupun kekuasaan di pusat, kulturnya kaku, tidak ada ruang untuk ataupun tidak ada keberanian bagi pemerintah daerah itu untuk berinovasi. Jadi memang apa ya, tidak ada kewenangan lebih lah untuk pemerintah daerah ini untuk memiliki kewenangan secara hukum, secara finansial untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan model layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, harapannya pasca dari otonomi daerah ini tentunya dari ditetapkannya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 dan kemudian diperbaharui lagi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk saat ini pada saat sekarang ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan terkait desentralisasi dengan harapan apa? Peningkatan kualitas layanan, pendekatan yang lebih partisipatif dan juga responsif, dan juga daerah otonom itu bisa menetapkan standar layanan minimalnya. Adapun dalam nilai-nilai demokratis dalam pelayanan publik ini ada transparansi, yang mana transparansi ini adalah konsep keterbukaan ya. Pemerintah pusat, pemerintah itu maupun pusat maupun daerah wajib membuka akses informasi mengenai seluruh proses kebijakan, prosedur anggaran, dan juga keputusan yang memang berkaitan dengan kebijakan ataupun pelayanan publik. Yang tentunya ini menjadi penting karena untuk mencegah suatu penyimpangan ataupun membangun trust kepada masyarakat, membangun kepercayaan, dan juga memungkinkan partisipasi dan juga pengawasan bagi masyarakat itu sendiri. Dan kedua, ini terkait partisipasi juga masih sama, adanya keterlibatan aktif dari para warga negara, dari para masyarakat dalam apa? Dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan juga pengawasan terhadap pelayanan publik, yang mana ini menjadi penting juga karena masyarakat tuh bisa ini ya, bisa memiliki rasa memiliki lah. Jadi masyarakat yang terlibat itu akan lebih mendukung dan lebih merawat lah hasil dari suatu layanan ataupun dari suatu kebijakan yang mereka partisipasiin seperti itu. Dan yang ketiga ini ada responsivitas, yang mana ini lebih kepada kepekaan dan juga tanggap birokrasi dan memenuhi kebutuhan, harapan, dan keluhan masyarakat itu sendiri. Ya, hal ini penting karena ya memenuhi ekspektasi publik di era digital ini. Masyarakat menuntut pelayanan yang memang cepat dan juga bisa mengakomodir semua dan juga solutif. Dan keempat, di sini ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan juga kinerja secara publik. Dan hal ini penting ya, karena ini juga bisa mengontrol suatu kekuasaan, karena bisa mencegah penyalahgunaan wewenang, mendorong kinerja, dan juga adanya terkait evaluasi ataupun pembelajaran dan perbaikan. Ya, tentunya keempat nilai ini menjadi determinan kualitas pelayanan publik ya keempatnya, dan keempatnya ini saling berhubungan dan membentuk sebuah pola ataupun sebuah siklus yang memang memperkuat. Jadi tanpa adanya transparansi ini, partisipasi dan akuntabilitas publik ini tidak akan terjadi. Dan kemudian tanpa partisipasi, responsivitas akan rendah karena pemerintah tidak tahu apa yang diinginkan masyarakatnya. Dan tanpa adanya responsivitas ini, partisipasi ini akan menjadi tidak bermakna karena aspirasinya jadi tidak dilanjuti seperti itu. Dan tanpa adanya akuntabilitas, maka semua nilai layanan baik itu transparansi, partisipasi dan responsivitas itu menjadi kehilangan ataupun tidak ada konsekuensinya sama sekali. Realita versus harapannya. Memang eh, setelah lebih dari 2 dekade otonomi daerah ya bahkan lebih, kualitas layanan publik itu memang masih dinilai rendah dan masyarakat itu merasa kecewa dengan kinerja layanan publik dan terdapat kesenjangan antara harapan dan realitanya itu masih sangat lebar ataupun gapnya itu masih sangat lebar ya seperti itu. Nah, kemudian ada 4 masalah utama pelayanan di dalam pelayanan publik di daerah. Ya, masih sama ya, karena masih sama dengan nilai-nilai yang tadi, yang ada 4 tadi. Tentunya ini tidak transparan, karena informasi itu terkadang sulit diakses oleh publik. Walaupun ya kita tahu bahwa di era digital sekarang banyak terdapat akses-akses informasi yang bisa diakses, tetapi terkadang walaupun sudah dilakukan secara online, informasi yang ada itu tidak terupdate.
Nah, dengan tidak terupdate-nya ini, maka ya sama aja jadi tidak transparan, informasinya sulit diakses oleh masyarakat publik. Dan yang kedua ini tidak partisipatif karena ruang bagi masyarakat itu untuk terlibat menjadi sangat terbatas, bahkan terkadang di apa ya, ditutup-tutupi seperti itu. Dan juga di sini tidak responsif. Tidak responsif, maka birokrasinya itu lambat untuk merespon keluhan dan juga kebutuhan. Ya, bisa aja birokrasi itu cepat menjawabnya, tetapi harus viral terlebih dahulu. Ya, tentunya kita kalau mau melakukan sesuatu pelayanan kepada pemerintah kan tidak harus menunggu viral dulu. Kita kan nggak perlu effort untuk bikin video, untuk bikin kontennya itu viral, kan kita jadi effort ya. Jadi memang birokrasi itu lambat merespon dan keluhan dan kebutuhan itu menjadi tidak responsif. Itu masalah-masalah dalam pelayanan publik dan juga tidak akuntabel. Pertanggungjawaban kepada atasan, pertanggungjawaban itu lebih kepada atasannya ketimbang kepada pelayanan publiknya itu sendiri. Nah, mungkin kita harapannya bisa menjadi lebih baik lagi ya, termasuk ketika pergantian Menteri Keuangan yang sekarang, Pak Purbaya, itu kan sangat mencecar terkait hal-hal yang berbau keuangan yang disalahgunakan oleh para pemerintah daerah yang tidak apa ya, yang tidak berorientasi kepada pelayanan publik ya. Kita doanya dan harapannya memang dengan adanya Menteri Keuangan yang baru ini bisa lebih teratasi lah dengan hal-hal yang berbau masalah utama di pelayanan publik di daerah. Khususnya ini kan banyak berkaitan dengan keuangan seperti itu. Nah, simpulan pada materi hari ini adalah bahwa otonomi daerah ini tentu membawa harapan dan perbaikan ya di layanan publik, tetapi memang implementasinya sampai saat ini tuh masih terkendala dengan budaya-budaya yang masih lama, yang tidak terupgrade oleh para birokratnya itu sendiri. Dan nilai-nilai demokratis itu harus diinternalisasi di setiap tindakan dalam pelayanan. Dan tentu ini diperlukan komitmen politik dan juga birokrasi yang kuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, khususnya efektif dan efisien untuk pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah simpulan materi kita pada pagi, siang ataupun malam hari ini ketika kalian mengaksesnya. Nah, di sini ada beberapa tugas secara ringkas. Sebenarnya ini kalian bisa menjawabnya secara ringkas saja, nggak usah terlalu berbelit-belit ataupun panjang-panjang atau hanya sekedar kopas dari ChatGPT, jangan ya. Boleh menggunakan ChatGPT untuk apa ya, untuk menganalisis lebih lanjut, tetapi jangan dikopas kemudian dipaste ke lembar jawaban kalian. Itu sama aja kalian tidak mendapatkan apa-apa karena di tugas sebelumnya itu masih ada yang menggunakan pure 100% ChatGPT dan saya tidak mau untuk teman-teman seperti itu. Jadi memang eh, tugas-tugas ini dijawab aja secara singkat ya, satu paragraf, dua paragraf cukup, tidak perlu panjang-panjang seperti paper ya teman-teman. Nanti bisa disubmit aja, nanti saya masukkan juga untuk tugas di Adlink dan bisa dikerjakan sampai besok hari Sabtu seperti itu. Oke, baik, mungkin seperti itu ya teman-teman. Saya akhiri, terima kasih. Eh, doa, mungkin saya minta doa lagi ke teman-teman ya. Semoga akreditasi Universitas Indonesia Mandiri ini bisa dipermudah dan dilancarkan karena kami tim para dosen dan pendik juga sedang mempersiapkan semuanya sampai di 2 minggu ke depan seperti itu. Baik, saya akhiri, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.